Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu langit di kawasan Tanjakan Emen tampak gelap seperti diselimuti asap hitam raksasa. Kabut turun perlahan dari lereng pegunungan, menutupi jalan berkelok yang terkenal menyeramkan itu. Lampu kendaraan yang melintas hanya terlihat samar, seperti kunang-kunang kecil di tengah lautan putih. Konon katanya, tidak semua orang yang melewati jalan itu benar-benar pulang dengan selamat. Ada yang hilang. Ada yang melihat sosok aneh. Dan ada pula yang mendengar suara ketukan dari atas mobil, padahal tidak ada siapa-siapa. Selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Tempat berkumpulnya kisah-kisah paling menyeramkan dari berbagai penjuru Nusantara. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar daerah mana lagi yang ingin kalian dengar kisah horornya. Karena malam ini, kita akan memasuki salah satu jalur paling angker di Jawa Barat. Dan percayalah, setelah mendengar cerita ini, kalian mungkin akan berpikir dua kali untuk melewati Tanjakan Emen saat malam hari. Septian, Denny, Yudi, dan Arman baru saja pulang dari menghadiri acara musik di Lembang. Mereka memutuskan pulang malam menggunakan mobil tua milik Arman. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika mobil mulai memasuki jalur Subang. Udara semakin dingin. Pepohonan tinggi di kanan kiri jalan tampak seperti bayangan hitam besar yang berdiri diam memperhatikan mereka. Di dalam mobil suasana masih ramai. Mereka tertawa sambil memutar musik keras-keras. Namun suasana berubah ketika mereka berhenti di warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu nyaris kosong. Hanya ada seorang bapak tua memakai jaket lusuh dan kupluk hitam. Tatapan matanya aneh. Diam. Tajam. Seolah ingin memperingatkan sesuatu. Ketika Arman membayar kopi, bapak itu berkata pelan, "Kalau lewat Tanjakan Emen, jangan ngomong sembarangan." Mereka saling berpandangan lalu tertawa kecil. "Ah, paling cerita hantu lagi," kata Denny sambil menyulut rokok. Namun bapak tua itu kembali berkata, "Kalau ada yang minta tumpangan, jangan berhenti." Suasana mendadak sunyi. Angin dingin berhembus melewati warung. Lampu bohlam tua di atas mereka bergoyang pelan. Entah kenapa, bulu kuduk Septian mulai berdiri. Mobil kembali melaju. Semakin malam, kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Lampu mobil memantul pada kabut putih seperti menabrak tembok asap. Jalanan mulai menanjak dan berkelok tajam. Di kiri jurang gelap menganga. Di kanan hutan lebat berdiri sunyi. Musik tiba-tiba mati sendiri. "Loh, kenapa?" tanya Yudi. Radio mengeluarkan suara desis panjang. "Kaerererererer kakak-kakak." Lalu terdengar suara samar seperti orang berbisik. Arman langsung mematikan radio. Suasana di dalam mobil berubah tegang. Tak ada lagi yang bercanda. Beberapa menit kemudian, brak! Mobil terasa seperti menabrak sesuatu. Arman spontan mengerem. "Apaan tuh?" Mereka turun memeriksa. Namun jalanan kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada hewan. Tidak ada batu. Hanya kabut. Dan hawa dingin yang terasa menusuk tulang. Saat itulah, Septian melihat sesuatu di balik pepohonan. Sesosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya putih kusam. Tubuhnya sangat pucat. "Men, lihat itu." Ketika semuanya menoleh, sosok itu hilang. Begitu saja. Mereka segera masuk kembali ke mobil. Tak seorang pun berani bicara. Jantung Septian berdetak sangat keras. Mobil mulai berjalan perlahan. Lalu, duk, duk, duk. Terdengar suara langkah di atas atap mobil. Semua membeku. Suara itu berjalan perlahan dari belakang menuju depan. Duk, duk, duk. Yudi mulai panik. "Itu suara apaan?" Tak ada yang menjawab. Keringat dingin mulai turun meski udara sangat dingin. Tiba-tiba,
Lampu mobil mati. Gelap total. Hanya kabut putih di luar kaca. Dan saat lampu menyala kembali, mereka melihat seorang pria tua duduk di pinggir jalan. Kepalanya tertunduk. Tubuhnya penuh lumpur. Ia mengangkat tangan perlahan, meminta tumpangan. "Jangan berhenti," teriak Septian. Namun Arman justru memperlambat mobil. Pria tua itu perlahan mengangkat wajahnya. Kosong. Wajahnya hitam seperti terbakar. Matanya putih seluruhnya. Denny menjerit keras. Arman langsung menginjak gas. Mobil melesat meninggalkan sosok itu. Tetapi, beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk kaca belakang mobil. Mereka menoleh bersamaan. Pria tua itu sudah berada tepat di belakang mobil. Padahal tadi ia sangat jauh. Tubuhnya berdiri tidak wajar. Kepalanya miring. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Yudi mulai menangis ketakutan. Napasnya sesak. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu tiba-tiba kepalanya menunduk. Diam. Beberapa detik kemudian, ia tertawa. Namun suaranya bukan suara manusia. Hehehehe. Lehernya bergerak patah-patah. Matanya melotot putih. Septian langsung mundur ketakutan. "Yud!" Yudi perlahan menoleh. Dia ikut masuk. Suara itu berat. Parau. Bukan suara Yudi. Mobil mendadak bau anyir seperti darah. Kaca bagian dalam mulai dipenuhi embun. Dan di embun itu muncul tulisan perlahan. "Pulang?" Arman mulai panik. Rem mobil tiba-tiba tidak berfungsi. Mobil meluncur menuruni jalan. Mereka semua berteriak histeris. Jurang gelap sudah terlihat di depan. Ban mobil berdecit keras. Namun kendaraan tidak bisa berhenti. Lalu, di tengah jalan berkabut, muncul sosok hitam sangat tinggi. Tubuhnya kurus panjang. Tangannya hampir menyentuh tanah. Matanya merah menyala. Makhluk itu berdiri tepat di depan mobil. Arman membanting setir. Mobil tergelincir. Braaak. Mobil menghantam pembatas jalan. Kaca pecah. Mereka semua menjerit. Dalam keadaan setengah sadar, Septian melihat cahaya senter mendekat. Seorang pria tua berdiri di depan mobil. Memakai jaket lusuh dan topi hitam. Wajahnya tenang. "Jangan ada yang menoleh ke belakang," katanya pelan. Pria itu membantu membuka pintu mobil. Aneh. Yudi yang tadi kerasukan tiba-tiba pingsan. Kabut perlahan mulai menipis. Pria tua itu lalu berdiri menghadap jurang. Tatapannya tajam ke arah hutan gelap. Seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Beberapa detik kemudian, terdengar suara jeritan panjang dari dalam hutan. Suara itu bukan suara manusia. Melengking. Menyakitkan telinga. Lalu semuanya mendadak sunyi. Pria tua itu berkata pelan, "Kalian masih beruntung malam ini." Tak lama kemudian warga datang membantu. Namun saat Septian menoleh, pria tua tadi sudah hilang. Padahal jalan itu lurus dan terbuka. Tidak mungkin seseorang pergi secepat itu. Mereka dibawa ke pos ronda dekat jalan. Seorang warga memberikan teh hangat. Di dinding pos terdapat foto seorang pria tua. Septian langsung membeku. Itu? Wajah di foto itu sama persis dengan pria yang menolong mereka. Warga tua di pos tersenyum kecil. Itu Mang Emen? Beliau sudah meninggal lama karena kecelakaan di jalan ini. Tubuh mereka langsung lemas. Darah terasa dingin. Warga lalu bercerita. Konon Mang Emen dulunya sering membantu kendaraan mogok di jalur itu. Namun setelah meninggal, arwahnya dipercaya masih menjaga jalan. Terutama dari makhluk penghuni jurang yang sering mencari korban. Malam itu,
Kalau Mang Emen tidak datang, mungkin mobil mereka sudah jatuh ke dasar jurang. Menjelang subuh, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Kabut mulai menipis. Namun sebelum keluar dari kawasan tanjakan Emen, Septian tanpa sengaja melihat kaca spion tengah. Dan di kursi belakang, ada seseorang duduk diam. Pria tua dengan wajah hitam terbakar. Tersenyum. Septian menjerit keras. Saat semua menoleh, kursi itu kosong. Namun di kaca belakang, muncul bekas telapak tangan hitam besar. Perlahan, bekas itu bergerak turun sendiri. Seolah ada sesuatu yang masih mengikuti mereka. Dan tepat ketika mobil meninggalkan kawasan itu, terdengar suara parau dari radio mobil yang mati. Hati-hati, kalau lewat malam. KRRRRRKKKK. Radio kembali mati. Untuk selamanya. Itulah kisah menyeramkan dari tanjakan Emen. Percaya atau tidak, banyak orang mengaku pernah mengalami kejadian aneh di sana. Ada yang melihat sosok misterius. Ada yang mendengar suara tangisan. Dan ada pula yang merasa seperti diikuti setelah melewati jalur tersebut. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe channel Aneka Cerita Horor. Tulis di komentar, pernahkah kalian melewati tanjakan Emen saat malam hari? Dan ingat, tidak semua jalan sepi, benar-benar kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.